Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Dena Kids. Wah, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Pastinya Kak Yefri. Ayo adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Kena, apakah kamu pernah melihat jam dinding? Pernah kak, ada di ruangan kelas aku kak. Lalu apakah jam itu ada suaranya? Suara? Tidak tahu kak, aku tidak perhatikan. Nah, sebenarnya jam dinding itu ada suaranya, Kena. Oh, besok aku coba dengarkan dan perhatikan kak. Kalau begitu, ayo kita belajar persamaan antara jam dinding dengan tema kita hari ini. Jam dinding dengan firman Tuhan kak. Baik, aku mau dengarkan kak. Yuk adik-adik, tapi sebelumnya ayo mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu buat penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kalau hari ini kami kembali berkumpul, kami mau melakukan ibadah online kami bersama-sama. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau
Adik-adik, yuk kita ambil Alkitab maupun catatan kita. Lalu duduk yang manis ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, di minggu sebelumnya kita membahas mengenai telinga. Dan minggu ini kita akan membahas tentang apa yang Tuhan mau kita dengar. Pesan hari ini adalah, aku akan mendengarkan dan menjawab ketika Tuhan berbicara kepadaku. Apa adik-adik pernah ketika mama memanggil adik-adik, tapi kalian berpura-pura tidak mendengarnya? Cerita Alkitab hari ini kebalikannya. Samuel mendengar seseorang memanggil dia dan dia mencoba untuk menjawabnya. Ada seorang anak kecil lahir dan itu adalah jawaban dari doa dari ibu anak tersebut. Hana berdoa ingin memiliki seorang anak laki-laki. Hana berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan anaknya untuk melayani Tuhan. Hana pun menepati janjinya. Dia membawa anaknya bernama Samuel untuk tinggal bersama Imam Eli di tabernakel. Samuel sangat membantu dan dia seperti anak kandungnya Imam Eli. Samuel menjadi kegembiraan dan kesenangan bagi Imam Eli yang sudah tua. Dan Samuel pun menyayangi Imam Eli. Pada zaman itu, jarang sekali Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia. Tapi Tuhan berbicara secara langsung kepada Samuel dengan cara yang berbeda. Penglihatan Imam Eli sudah mulai berkurang karena usia. Dia hampir tidak bisa melihat dan dia sangat membutuhkan bantuan Samuel. Suatu malam, Eli dan Samuel sudah berada di kamar masing-masing dan mereka mau tidur. Tapi tiba-tiba Samuel mendengar suara yang memanggil namanya, Samuel. Samuel pun terbangun dan duduk. Dia melihat lampu masih menyala. Apakah Imam Eli membutuhkannya? Samuel pun bangun dan pergi ke kamar Imam Eli. Ya Pak, kata Samuel kepada Eli. Apa Bapak memanggil saya? Tapi Imam Eli berkata, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Samuel pun kembali ke kamarnya dan tidur lagi. Aku yakin Imam Eli memanggilku. Samuel pun mulai memejamkan matanya kembali. Lalu terdengar suara lagi memanggilnya. Samuel, Samuel. Samuel pun terbangun lagi dan melihat ke sekelilingnya. Dia pun bergegas keluar dari kamarnya dan berjalan menuju kamar Imam Eli. Ada apa Pak? Mengapa Bapak memanggil? Aku tidak memanggilmu anakku, kata Eli. Tidurlah kembali. Samuel kembali lagi ke kamarnya dan berpikir, aku yakin aku mendengar suara Imam Eli. Samuel merasa bingung sekali karena dia belum pernah mendengar suara Tuhan sama sekali. Samuel, Samuel, suara itu lagi. Samuel pun bangkit dari tempat tidurnya dan lari menuju kamarnya Eli. Saya di sini Pak. Ada apa Pak? Mengapa Bapak memanggil? Tidak, jawab Imam Eli. Saya tidak memanggilmu. Disitulah Imam Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Sebab itu Imam Eli berkata kepada Samuel, tidurlah kembali, dan jika engkau dipanggil lagi, katakanlah, bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dan kali ini ketika Samuel mendengar ada yang memanggil dia lagi, Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab yang dikatakan Eli, bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan pun berkata, aku akan melakukan sesuatu yang sangat dahsyat, sehingga yang mendengarkan akan kebingungan. Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, karena anak-anaknya telah melakukan hal yang buruk. Samuel kaget mendengarnya. Mungkin Samuel tidak bisa tidur malam itu ketika mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Keesokan harinya, Samuel melakukan tugasnya. Samuel takut untuk memberitahukan kepada Imam Eli apa yang telah Tuhan katakan kepadanya. Tapi Imam Eli datang mendekati Samuel dan bertanya, apa yang diberitahukan Tuhan kepadamu? Ceritakanlah semuanya kepadaku, Samuel. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Eli. Imam Eli tahu bahwa ada maksud Tuhan membuat Samuel menyampaikan pesan itu. Samuel pun semakin besar dan Samuel adalah nabi Tuhan yang akan menyampaikan pesan dari Tuhan untuk bangsa Israel sejak saat itu. Samuel benar-benar menjadi pelayannya Tuhan sepanjang hidupnya. Dan Tuhan juga mau adik-adik melayani dia juga. Adik-adik semua bisa menjadi orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Adik-adik bisa memberitahukan ke orang lain apa yang Tuhan mau katakan lewat firman-Nya, yaitu Alkitab. Samuel berada di rumah Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan adik-adik.
ternyata dia masih harus belajar juga untuk mengenal suara Tuhan. Di zaman sekarang juga menjadi tantangan untuk kita adik-adik. Walau dulu belum semaju seperti sekarang ini, di mana banyak informasi yang bisa kita dapat dengan berbagai cara. Contohnya nih adik-adik, kita bisa melihat banyak iklan mengenai kelompok musik Betul banget Kak Yefri. yang akan mengeluarkan lagu baru misalnya, atau film B. Oh iya betul juga Kak Yefri. Akan segera tayang nih adik-adik di bioskop. Kita bisa tahu itu semua tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Karena tidak semua yang dunia tawarkan untuk kita dengar itu sesuai dengan firman Tuhan ya Kak. Benar sekali Keina, seperti cerita di awal yang tadi. Keina tidak pernah mendengar suara jam dinding yang tiap hari ada di kelas Keina. Karena ada banyak suara di kelas sehingga nih Kak Yefri, Keina tidak pernah sadar kalau sebenarnya jam dinding itu bersuara loh. Wah begitu ya Kak Iya Susan. Kak Yefri. Nah, sama dengan suara Roh Kudus nih Kak Susan kepada setiap kita dan adik-adik yang ada di rumah, yang selalu berbicara kepada setiap kita secara pribadi, dan suaranya selalu lembut. Dan Roh Kudus selalu menolong dan menjaga kita supaya anak-anak Tuhan berjalan di jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia selalu mengingatkan kita adik-adik jika kita melakukan sebuah kesalahan. Sama seperti dengan jam dinding tadi. Kalau kita tidak memperhatikan suara Roh Kudus, maka lama-kelamaan nih Kak Yefri, kita menjadi tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Secara kasar nih adik-adik, kita mengabaikan suara Roh Kudus. Nah adik-adik, agar hal ini tidak terjadi, Iya Kak Yefri. maka kita harus melatih supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Dengan apa adik-adik? Dengan berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan sesama yang percaya, sehingga kita semakin hari semakin mudah untuk apa? Mengenal suara Tuhan. Berarti kita harus lebih peka dengan suara-suara di sekitar kita ya Kak. Benar sekali Keina, karena mengenal suara Tuhan tidak cukup dengan hanya datang dan berada di rumah Tuhan, tetapi kita juga harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa mengenal suara Tuhan. Seperti saat domba mengenal suara gembala yang setiap hari bersama dia, seperti kita pelajari di minggu lalu. Selain mendengar, hal lain yang kita bisa pelajari dari Samuel adalah respon dia ketika mendengar panggilan Tuhan. Dia menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Dengan merespon suara Tuhan nih adik-adik, berarti kita memberi kesempatan pada Tuhan untuk berbicara. Tuhan mengingini kita seperti Samuel nih adik-adik, yang selalu mau mendengar, bukan yang hanya senang-senang atau yang enak didengar aja nih Kak Jeffrey, tetapi juga mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, agar tujuan dan rencana Tuhan bagi hidup kita dapat terwujud. Adik-adik, bacalah Alkitab sampai telinga adik-adik nih mendengar firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang didengar akan membuat pikiran, hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Jika kita baca firman Tuhan itu setiap hari, maka firman itu akan tersimpan di pikiran kita dan juga di hati setiap kita. Selain firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab adik-adik, ada suara Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita. Pada saat kita membutuhkan firman itu, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian dari firman Tuhan yang muncul di pikiran kita. Selama ini aku ingin mendengar seperti Samuel, Kak. Tuhan panggil-panggil nama aku begitu? Tuhan bisa saja berbicara seperti itu, tetapi terkadang Tuhan memanggil kita dengan lembut di dalam hati kita. Ya Kak,
Aku baru sadar kemarin saat aku berkelahi dengan kakak. Aku marah dengan kakak karena berebut mainan. Ada suara di hati aku bilang, jangan marah-marah. Benar sekali Keina, Roh Kudus yang lembut selalu menolong dan mengingatkan kita seperti itu. Pada renungan malam bersama keluarga, firman-Nya pun tentang mengasihi keluarga, Kak. Apakah seperti itu ya, Kak? Tuhan mau kita mendengar firman-Nya sampai-sampai aku diberitahu berulang-ulang. Benar sekali Keina. Tuhan mau kita mendengar suaranya lewat firman dan juga Roh Kudus-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang ingin berbicara dengan kita mengenai rencana-rencananya di dalam hidup setiap kita. Baik, Kak. Aku mau lebih mendengar suara Tuhan. Dan aku mau mendengar apa yang Tuhan mau. Agar Tuhan senang karena aku sayang sama Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah selesai nih mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk Ayat Hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah adik-adik, kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang waktunya kita untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Yefri. Adik-adik tahu siapa tokoh cerita firman Tuhan kita hari ini? Siapa ya kira-kira Ayo adik-adik? yang sudah tahu jawab pertanyaannya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Susan. Apa yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita dalam mendengarkan suara Tuhan? Nah, ayo apa adik-adik yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita mendengar suara Tuhan? Yang sudah tahu jawabannya, ayo kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids Atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Adik-adik, yuk kita ambil gunting maupun lem kita, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, potongan kardus bekas. Ini kardus, atasnya nggak ada, ukurannya bebas, yang penting bentuknya kotak ya. Paper cup, gunting, penggaris, pensil, pen cutter, lem tembak. Nah, ini adik-adik buat tanda menggunakan pensil. Ini dari garis paling bawah paper cup ya. 2 di sini, 2 di sini juga. Nah, ini juga nih di sini. Nah, kalau sudah kalian bolongkan. Nah, seperti ini, dilubangi. Lubanginya lebih, ingat tadi kan kita pakai menggunakan bagian bawah ya. Lubanginya lebih besar sedikit dari bagian bawah ini supaya nanti berhentinya di tengah-tengah. Lebih besar dari sini, lebih kecil dari bagian depan. Oke? Kakak kasih contoh. Jadi misalnya bagian paling bawah paper cup ini kita harus bolonginnya di sini nih. Lubanginya lebih besar dikit. Hati-hati dalam menggunakan cutter. Adik-adik minta tolong kepada kakak atau papa untuk melubanginya ya. Seperti ini adik-adik. Jadi kita nanti punya 6 buah dus yang sudah bolong. Oke? Nah, ini semua ya adik-adik tuh. Sudah bolong. Ada 6 yang dilubangi ya adik-adik. Sekarang kita singkirkan. Nah, ambil paper cup-nya kembali. Ini kita mau buang bagian bawahnya ya. Hati-hati menggunakan pen cutter. Kita tusuk lalu kita lubangi. Jadi seperti ini. Kalian lubangi semua ya. Potong sisa kardus untuk menutupi bagian atas box ini yang sudah kita buat tadi. Nah, adik-adik disesuaikan dengan ukuran box kalian. Yang penting harus menutup dengan pas seperti ini. Buat garisan seperti ini menggunakan handphone. Pinjam handphone sama papi atau mami, oke. Nah, nanti kita akan cut ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, di-cut. Tapi yang ini jangan di-cut ya. Jadi biar ini aja yang di-cut. Sisakan sedikit ya di sini ya. Bagian atas jangan dipotong ya. Ini setelah dipotong jadinya begini nih ya. 1, 2, 3. Hanya ini yang dipotong ya.
Tuh, ya, bagian bawahnya seperti ini. Oke. Buat segi panjang seperti ini. Kira-kira seukuran garis yang kita potong seukuran ini yang kita potong tadi itu loh handphonenya. Nah, persegi panjang ini kita tarik garis diagonal. Jadi nanti kita potong diagonalnya dulu, baru segi 4 kita potong. Ya, jadi kita dapat 2 segitiga. Sekarang adik-adik panaskan lem tembak ya. Kita mau pasang segitiganya. Kalau sudah, kita pasang dari bagian bawah ya. Nah, kalau sampai nggak mentok tidak apa-apa, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita pasang lagi yang satu sebelah sini. Nah, yang sebelah sini juga dilem sama seperti yang ini ya. Nah, kalau dilihat dari bagian paling bawah seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini kita tambahin lagi buat penguatnya ya. Potong dari adik-adik bisa gunting potongan kardus lalu dilem tembak ya seperti ini. Nah, sekarang ambil kardusnya. Kita mau tutup atasnya nih adik-adik. Nah, nanti kita mau tutup seperti ini. Sebelum tutup kita pasang dulu deh paper cup-nya. Ini kita pasang semua nih seperti ini ya. Nah, nanti pasang seperti ini ya. Nah, kita mau lem, kalau ada lubang yang lebih besar kita mau tambal dari bagian dalam ya, seperti ini. Kakak terlalu besar, ini kakak mau tambal di sini. Oke, intinya tidak boleh ada udara yang keluar dari sela-sela ini. Semua harus lewat lubang paper cup paling bawah. Yang ini yang sudah kita bolongkan itu ya. Nah, sekarang sudah terpasang semua. Baru kita tutup atasnya ya. Gunakan lem tembak ya. Ini harus dilakukan secara cepat. Ditekan, diamkan beberapa saat sampai tutupnya menutup dengan sempurna, tidak ada lubang lagi. Nah, adik-adik, ini speaker kita sudah jadi. Jika adik-adik ingin suara yang lebih keras lagi, handphone kalian masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini, lalu suaranya akan lebih keras lagi keluar dari sini ya. Oke. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, ajaklah anak untuk membaca dan mendengarkan renungan setiap hari, mulai Senin sampai Sabtu mengenai perikop Samuel. Kemudian diskusikan dengan anak pada hari Sabtu dengan mengisi Tuhan mau aku ... Itu diisi dengan refleksi diri dari firman Tuhan yang didengar oleh anak. Ajarlah anak untuk mendengar suara Tuhan melalui firman yang sudah dia dengar. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, sebelum memberi adik-adik, boleh lihat QR code yang ada di layar televisi adik-adik dan layar handphone adik-adik untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Semoga Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberi dan yang akan mengelola persembahan ini agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Christ is my reward.
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di hidup kami. Kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami. Semoga Tuhan berikan kesehatan dan semoga semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami berdoa untuk gembala kami, Opa Niko dan Opa Samuel dan keluarganya. Semoga Tuhan berikan hikmat untuk memimpin gereja kami dan semoga Tuhan berikan kesehatan juga. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu beserta keluarganya. Semoga Tuhan berkati mereka dan berikan kesehatan untuk mereka selalu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Semoga Tuhan pimpin bangsa kami dan semoga Tuhan jauhkan dari kuasa yang jahat. Juga untuk para pemimpin bangsa kami, semoga Tuhan berikan hikmat selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik dimanapun dan apapun yang adik-adik lakukan. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wah, adik-adik dan Kak Yefri, tidak terasa ibadah kita hari ini sudah selesai loh. Benar sekali Kak Susan, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melatih diri kita mendengarkan suara Tuhan. Nah adik-adik, meskipun ibadah kita hari ini sudah selesai, tetapi jangan bersedih atau berkecil hati ya. Karena apa Kak Yefri? Karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.